Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang Bapak dan Ibu guru maupun kepala sekolah. Kita sudah berada di awal bulan Februari. Lalu bagaimana dengan pengelolaan kinerjanya yang sudah direncanakan melalui PMM? Di bulan Februari ini kita melakukan persiapan observasi. Nah, seperti apa persiapannya? Bapak dan Ibu silakan membuka PMM-nya menggunakan akun masing-masing. Masukkan juga passwordnya. Oke, klik continue. Nah, halo, kita sudah masuk di laman Merdeka Mengajar. Lalu kita masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, di pengelolaan kinerja di sini adalah berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat di bulan Januari. Kalau misalkan ada yang memang belum melakukan perencanaan, maka dipersilakan untuk membuat perencanaan di bulan Februari. Jadi masih ada diberi kelonggaran waktu. Bapak dan Ibu, ketika kita sudah melakukan perencanaan di bulan Januari, maka tampilan laman kita untuk persiapan observasi adalah seperti yang ada pada layar. Nah, ada observasi praktik kinerja, ada kumpulkan dokumen. Observasi praktik kinerja ini terkait dengan RHK yang praktik pembelajaran atau praktik kinerja. Kemudian pengembangan kompetensi ini terkait dengan RHK pengembangan kompetensi. Kemudian tugas tambahan ini terkait dengan RHK tugas tambahan. Nah, cek dokumen lainnya. Ini adalah dokumen yang nanti bisa diminta kepada kepala sekolah seperti KOSP dan kehadiran kelas. Mari kita mulai dengan cek langkah observasi. Nah, Bapak dan Ibu, di langkah observasi ini pada praktik kinerja ini adalah praktik kinerja yang sudah dipilih pada bulan Januari. Pada perencanaan kita itu akan muncul. Nah, di sini yang dipilih adalah keteraturan suasana kelas. Maka akan muncul di sini praktek kinerja indikator keteraturan suasana kelas. Di sini kita baca, kita literasi terlebih dahulu. Observasi Anda diharap meningkatkan keteraturan suasana kelas. Observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, kita juga bisa mengecek rubrik observasi kelas kita seperti apa untuk indikator keteraturan kelas. Nah, di sini ada beberapa fokus perilaku yang nanti akan dimunculkan pada RPP atau modul ajar. Terkait dari keteraturan suasana kelas, indikator keteraturan suasana kelas, ada beberapa fokus perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ada perilaku yang dianjurkan muncul dalam pembelajaran, ada perilaku yang dihindari atau yang tidak boleh muncul pada saat pembelajaran. Ada 3 fokus di sini. Kalau sudah dibaca semuanya, maka klik saya mengerti. Setelah kita mengerti dan mengetahui
apa tujuan kita, yaitu meningkatkan keteraturan suasana kelas dengan beberapa fokus yang bisa kita lakukan sebagai acuan kita, maka kita akan melaksanakan observasi. Nah, sebelum melaksanakan observasi ya kita lakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, ini diantaranya adalah bagian 1, pelaksanaan observasi. Kita isi dokumen persiapan dulu. Kemudian setelah selesai, kita menunggu atasan untuk melakukan observasi dan mengisi dokumen tindak lanjut. Kita klik isi dokumen, Bapak dan Ibu. Kita akan memilih, ada perilaku spesifik berdasarkan indikator keteraturan kelas yang dihadirkan pada laman ini. Ada 3. Di sini kita bisa memilih minimal 1 kita pilih, kemudian maksimalnya 3. Kita bisa memilih hanya 2 atau ketiga-tiganya kita pilih. Yang pertama, ini untuk indikator keteraturan suasana kelas. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Dan yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu bisa memilih 1 minimal atau 2 dan maksimalnya 3. Setelah kita pilih, maka nanti akan muncul perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari sebagai batasan-batasan kita dalam melakukan praktik pembelajaran. 3. Nah, di sini saya akan memilih guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Saya akan memilih 1 target perilaku atau perilaku spesifik saja. Kemudian setelah kita memilih, Bapak Ibu boleh ya memilih maksimal atau 3 target perilaku. Kemudian apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Mempelajari melalui pelatihan mandiri di PMM, melakukan refleksi, melakukan aksi nyata dan refleksi bersama komunitas sekolah, komunitas belajar sekolah. Untuk upaya mempelajari ini adalah upaya yang kita lakukan untuk mencapai dari target perilaku yang sudah dipilih. Maka di sini upaya saya yaitu mempelajari melalui pelatihan mandiri, mempelajari tentang kesepakatan kelas melalui pelatihan mandiri di PMM, dan melakukan aksi nyata yaitu membuat kesepakatan kelas dan refleksi bersama komunitas belajar sekolah. Jadi karena saya memilih target perilaku guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas, upaya saya apa untuk merealisasikan target perilaku yang sudah saya pilih, yaitu di sini mempelajari tentang kesepakatan kelas melalui pelatihan mandiri di PMM, melakukan aksi nyata atau membuat kesepakatan kelas, dan refleksi bersama komunitas belajar sekolah. Ini adalah langkah-langkah yang akan saya atau upaya saya yang akan saya lakukan untuk merealisasikan dari target perilaku yang sudah saya pilih. Kemudian jadwal observasi ini harus didiskusikan dulu dengan atasan ya. Kapan atasan kita dapat melakukan observasi di kelas kita terkait dari pemilihan kita. Nah, di sini kita masukkan tanggal.
jenjang SD di kelas 2, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini contoh ya, contoh jam observasi. Di catatan lain bisa dituliskan jam observasi atau kita nanti atau catatan yang lain. Misalnya jam observasi pukul 08.00 sampai dengan 08.10 ya, maaf ya, jam ketiga ya, sampai dengan 09.10. Ini hanya contoh. Setelah itu kita akan mengunggah RPP atau modul ajar berikut perangkat asesmen yang kita lakukan. Format yang kita unggah dalam bentuk PDF dan maksimalnya 10 MB. Kita unggah di sini, kemudian kita bisa mengumpulkan dari apa yang sudah kita siapkan untuk observasi. Nah, di sini jika kita masih ingin melakukan beberapa perbaikan atau penyesuaian, maka kita bisa menyimpan draft dulu, simpan dan keluar. Bapak dan Ibu, jangan lupa modul ajar atau RPP atau perangkat beserta perangkat asesmennya ini perlu diunggah terlebih dahulu sebelum kepala sekolah melakukan observasi. Dan sebelum mengunggah jadwal, pastikan guru untuk melakukan koordinasi atau berdiskusi dengan kepala sekolah kapan penentuan observasi kelas yang bisa disepakati oleh keduanya. Setelah itu, maka kita klik kumpulkan. Nah, demikian Bapak dan Ibu persiapan observasi praktik pembelajaran atau praktik kinerja yang bisa dilakukan oleh guru. Untuk praktik kinerja kepala sekolah akan dimulai pada bulan Maret 2024. Demikian Bapak dan Ibu guru, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.